Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Susanti, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, bidang studi akuntansi dan keuangan lembaga Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran mata pelajaran perbankan dasar di kelas 10 jurusan akuntansi SMK Negeri 2 Jiwan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Happy nggak mau belajar? Happy. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, coba dicek sekelilingnya kanan kiri di loker-loker bangku, di atas meja apakah ada sampah. Kalau ada sampah, kalian buang dulu ke tempat sampah. Oke, dicek dulu di bawah ada nggak? Nggak aman semua ya. Oke, nah kita harus memperhatikan kebersihan supaya apa? Supaya pelajaran menjadinya Oke, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Ketua kelasnya. Oke, Dek Sally. Siap, berat. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk, Dek? Absen dulu ya. Nanti kalau Bu Asri absen, misalnya nih Alifa di absen, jangan bilang hadir gitu ya. Tapi sebutkan satu kata yang mewakili perasaan kalian, misalnya Alifa, happy Bu, gitu ya. Kalau misalnya Alin, semangat Bu, gitu ya. Kalian siapkan satu kata yang mewakili perasaan kalian hari ini sebelum mulai pembelajaran. Oke, kita mulai presensinya. Alifa sesi. Ibir Bu. Apa gimana di Alifa? Ibir. Oke, Ali Ayu. Oke, Happy. Atika. Semangat. Atika. Semangat, Bu. Ya, Dirian. Gembira, Bu. Asik. Terus kemudian Dea Ayu. Dea Ayu mana? Di mana? Sumu. Oh iya. Diana. Semangat. Elisha. Panas, Bu. Panas. Oke, Fitria. Semangat, Bu. Semangat. Ike. Ike mana Ike? Semangat. Karisa. Happy. Laura. Semangat, Bu. Oke, semangat. Rika. Rika gimana? Gimana Rika? Happy. Mahardita. Happy, Bu. Happy. Mariskia. Senang. Nazifa. Lapar. Lapar. Oh, tadi belum sarapan. Ya, nanti istirahat beli makan ya. Oh, bekal nggak? Ya, nanti beli makan. Tunggu. Capek. Habis olahraga capek. Ya, nanti istirahat. Ini ya, boleh tidur ya. Nanti kan istirahatnya lama kan ya. Okta. Semangat, Bu. Semangat. Puri. Iya, Bu. Rasya. Senang, Bu. Senang. Rista. Semangat, Bu. Rivalna. Senang. Sasha. Semangat, Bu. Sally Eka. Septi. Happy. Salsa. Bu. Sirena. Sheza. Happy. Farinda. Fiona. Panas. Sabar ya, nanti kita minta ke Pak Satpas yang minta kipas ya. Wahida. Senang. Januba. Semangat. Zaskia. Semangat, Bu. Selitri. Senang, Bu. Ada yang belum di absen? Ada yang tidak masuk ini ya? Cynthia ya? Iya. Oke. Kenapa di Cynthia? Nah, nanti sudah berapa hari? Jadi yang menjemput di Cynthia? Ayo, ini biasanya di sini teman dekatnya siapa ini? Udah ditanya apa belum? Kenapa sakitnya? Nanti dijemput ya? Kalau semisal
Oke, memang sekarang ini musim ini ya pergantian musim ya. Kalian juga harus jaga kesehatan. Biasanya kalau siang ini panas banget, terus sore pulang sekolah terus hujan. Jangan lupa bawa mantel ya. Ini juga bekasnya juga agak ini nih kurang sehat. Jadi kalian juga harus jaga kesehatan ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang apa? Tahu nggak? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Simpanan dana deposito. Oke, simpanan dana deposito. Kan kemarin udah tak kasih bahan bacaan kan? Sudah dibaca? Sudah. Gimana? Susah nggak deh kira-kira materi ini? Susah. Oke, susah karena belum Oke, nanti ketika sudah belajar, diharapkan kalian bisa dengan mudah memahami materi simpanan dana deposito. Nah, pada pertemuan kemarin kita belajar apa? Simpanan dana apa? Ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Oke, giro sama tabungan. Oke, jadi produk simpanan di perbankan itu ada 3. Yang pertama giro, kemudian yang kedua tabungan, yang ketiga ada deposito. Deposito ini bagaimana? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Ada bikin video lagi. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu setelah ditampilkan tayangan presentasi, kemudian diskusi dan diselesaikan penugasan, serta mampu menjelaskan pengertian deposito, kemudian jenis-jenis deposito, syarat pembukaan deposito, kemudian menghitung bunga deposito berjangka, kemudian pencatatan jurnal itu bagaimana untuk pembukaan deposito, kemudian jatuh tempo pembayaran bunga, kemudian untuk pencairan deposito. Oke. Sudah pernah mendengar deposito atau sudah pernah ini mempunyai simpanan bentuk deposito? Mungkin orang tuanya? Belum ada. Kalau tabungan sudah banyak ya? Oke, kalau tabungan pasti kalian sudah pernah melakukan transaksi tabungan ini. Kalau deposito, ini ada yang tahu nggak? Deposito itu apa? Saya Bu. Oke, Laura gimana? Deposito itu simpanan yang tidak dapat ditarik sewaktu waktu. Jadi itu ada jangka waktunya. Oke, gimana jawabannya Laura? Benar apa salah? Benar. Oke, jadi deposito itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, tidak dapat diambil sewaktu-waktu seperti tabungan. Semisal kalau kita punya tabungan itu kan ada kartu ATM. Nah itu kan entah itu malam hari, entah itu dini hari kita mau ambil bisa nggak? Bisa. Kalau untuk yang deposito itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena dia itu ada jangka waktunya. Ya, ada yang jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Dan pencairannya nanti juga sesuai dengan jangka waktu ini. Misalnya nih, jangka waktunya deposito itu 1 bulan, berarti harus dicairkan tepat pada 1 bulan itu ya. Kalau 3 bulan berarti harus 3 bulan itu. Oke. Kemudian pemilik deposito itu disebut dengan deposan. Kemudian deposan itu atas deposito yang disimpan di bank mereka akan mendapatkan apa? Bunga. Oke. Nah kita sudah tahu pengertian deposito. Kita sudah paham apa itu deposito. Selanjutnya ibu mau tanya, apa perbedaan antara tabungan dengan deposito? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Oke, gimana? Kalau tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu. Deposito tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Oke. Ada yang mau menambahkan nggak? Saya Bu. Ya, gimana? Kalau bunga tabungan itu lebih kecil dari bunga deposito. Terus? Atau bisa jadi disebut dengan deposito itu besar. Oke. Tadi yang pertama itu adalah simpanan tabungan itu bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau deposito hanya bisa diambil dengan jangka waktu tertentu. Kemudian perbedaan yang kedua, pada bunganya, tingkat bunga untuk tabungan itu lebih kecil. Kalau yang deposito itu bunganya lebih besar. Oke. Jadi kalau kalian punya uang banyak terus nggak terpakai dalam waktu cepat, kalian pilih mana? Pakai
banyak, ya kan, uang banyak nih. Aku nggak akan memakai uang ini dalam jangka waktu dekat atau selama 1 tahun ini uangnya nggak akan aku gunakan. Terus aku pengen dapat penghasilan yang lebih dari bunganya itu. Berarti kita ambil apa? Deposito, karena dia bunganya lebih besar. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis deposito. Oke, Ibu mau minta tolong bacakan ya, Fitria. Oke, Fitria, minta tolong dibacakan deh, dijelaskan ini jenis-jenis deposito. Ya keras ya. Jenis deposito berjangka, deposito allocated, deposito automatic transfer, Oke, jadi dalam produk perbankan itu ada beberapa jenis deposito. Tapi tidak semua bank ini semuanya ada loh ya. Ada yang cuma deposito berjangka, sertifikat deposito sama deposito falas. Ada cuma beberapa, tidak semuanya ini ada. Jadi setiap bank punya kebijakan yang berbeda. Oke, sekarang kita bahas satu persatu yang deposito berjangka. Apa itu deposito berjangka? Nah, deposito berjangka itu yang diterbitkan dengan jangka waktu tertentu. Misalnya tadi 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 atau 24 bulan. Ini tergantung dengan kebijakan perbankan. Tergantung juga dengan deposannya mau memilih jangka waktu yang berapa, gitu ya. Nah, jadi nanti nasabah itu menyetorkan uang ke bank, kemudian dengan jangka waktu tersebut itu akan mendapatkan bunga yang telah disepakati, gitu ya. Kemudian untuk sertifikat deposito, oke. Nazifa, ya coba dibacakan deh. Yang sertifikat deposito kelihatan tidak? Kelihatan ya. Oke. deposito yang dimilikannya berupa sertifikat yang dapat dilakukan kepemilikannya kepada pihak lain. Sertifikat ini dapat digunakan sebagai alat jaminan kredit atau dijual kepada pihak lain. Oke, jadi kalau sertifikat deposito itu nanti dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain atau dapat digunakan sebagai agunan kredit atau dijual kepada pihak lain. Kalau yang deposito berjangka itu tidak bisa dipindah alihkan kepemilikan. Kemudian yang jenis deposito selanjutnya, deposito on call. Ada yang bisa menjelaskan apa itu deposito on call? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya, ada. Berarti Bu Asri yang menjelaskan. Oke, deposito on call itu dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertentu. Kalau tadi kita belajar pengertiannya itu tidak dapat diambil sewaktu-waktu kan? Tapi ada salah satu jenis deposito yang bisa diambil sewaktu-waktu, tapi harus itu terlebih dahulu ya, ada pemberitahuan terlebih dahulu kalau mau diambil. Misalnya 1 sampai 3 hari sebelum penarikan itu harus ada pemberitahuan kalau mau diambil. Nah, jenis deposito ini menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan deposito berjangka, tapi bunganya mungkin lebih rendah. Oke, kemudian deposito otomatis rollover atau ARO. Ini adalah deposito yang secara otomatis memperpanjang masa simpannya. Oke. Kemudian kalau deposito falas itu berarti dia disimpan dalam mata uang asing, sama seperti tabungan yang falas itu ya. Oke, jadi kalau deposito falas itu disimpan dalam bentuk mata uang asing. Gimana, sudah bisa dipahami? Oke, sekarang gimana nih syarat kalau kita mau membuka deposito ya? Jadi apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh deposan ke bank agar bisa membuka deposito? Yang pertama harus apa? Bukti identitas diri itu bisa saja KTP, SIM atau paspor. Kemudian setoran awal minimum. Itu berarti ada setoran awal minimumnya minimal harus berapa, misalnya 10 juta atau 1 juta gitu ya. Itu untuk setiap bank, masing-masing bank punya kebijakan yang
berbeda-beda. Jadi bervariasi nih setoran minimumnya antara bank satu dengan bank yang lainnya. Kemudian harus punya apa? NPWP ini juga nggak harus ya sebenarnya, tapi diperlukan. Kalau semisal apa namanya itu depositonya kan banyak, dia kan dikenakan mendapat bunga kan. Terus bunga itu juga dikenakan pajak. Jadi NPWP ini nanti berkaitan dengan pajak bunga. Kemudian ada rekening tabungan atau giro. Jadi beberapa bank itu mewajibkan kalau mau membuka deposito harus punya rekening tabungan atau giro. Oke, gitu. Paham ya? Tapi nggak semua bank itu harus punya rekening atau giro. Contohnya SNC Bank, kemudian Grup BCA itu nggak harus punya rekening tabungan atau giro. Jadi langsung bisa ngambil deposito atau nabung dalam bentuk deposito. Kemudian ada biaya materai. Biaya materai ini bisa untuk pembukaan atau pencairannya nanti. Kemudian penetapan jangka waktu dan jenis deposito. Jadi nanti deposannya akan memilih berapa jangka waktu deposito yang disimpan itu. Kemudian jenis depositonya apa? Mau deposito berjangka atau sertifikat deposito? Nah ini haknya si deposan mau milih yang mana. Dari sini sudah dipahami? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada contoh deposito berjangka. Kita lihat. Ini punya siapa? Bank apa? BCA. Jenisnya apa? Deposito berjangka. Nah, di sini ini nomor rekening tertutup ya, rahasia ya ini. Terus kemudian suku bunganya berapa? 4.500 kali 4,5 per tahun. Terus jangka waktunya berapa? 3 bulan. Periodenya bulan 24 April. Terus kemudian jumlahnya berapa ini? 250 juta. Ini contoh dari deposito berjangka. Kemudian harus ditandatangani sama pejabat yang berwenang di atas materai, gitu ya. Oke, jadi bentuk surat deposito ini untuk setiap bank itu juga berbeda, gitu ya. Nantinya ini akan disimpan oleh deposan ketika mencairkan bahwa Pak atau Bu pihak perbankan, berarti nanti saya mau mencairkan deposito, berarti harus membawa surat deposito ini. Oke, sudah kita masuk ke perhitungan atau masuk ke jurnal ya, jurnal pencatatan transaksi deposito. Ada yang mau membacakan soalnya? Kalau mau ya berarti saya mana kita? Oke. Pada tanggal 4 Februari 2025, Beko membuka deposito berjangka di BRI Cabang Madiun dengan nominal 500 juta. Pembayaran dilakukan dengan setoran tunai. Jangka waktu 3 bulan, bunga 3%, bunga dicairkan bersamaan dengan jatuh tempo bunga. Pajak bunga deposito 20% disetorkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Pada tanggal jatuh tempo deposito, Mandoko menutup deposito. Oke, jadi ada teknik, ada transaksi ini tanggal 4 Februari 2025, Mandoko membuka deposito berjangka di BRI Cabang Madiun nominalnya 500 juta dengan setoran tunai 500 juta. Oke, kira-kira gimana jurnal untuk pembukaan deposito? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Saya jelaskan ya. Untuk jurnal pertama untuk mencatat transaksi pembukaan deposito. Tanggal berapa berarti? 4 Februari 2025. Kita membuka deposito nilainya berapa? 500 juta. Berarti kita posisinya sebagai siapa? Sebagai jadi posisikan kita sebagai pegawai bank yang akan mencatat transaksi nasabah atau deposan kita. Nah, ini misalnya nih, tanggal 4
Terima kasih tadi sebesar 500 juta. Jadi kasnya baru bertambah, ya enggak? Kas baru bertambah 500 juta. Kemudian apa lagi yang bertambah? Deposito sebesar 500 juta. Kenapa deposito rekening berdampak ini ditaruh di kredit? Karena dianggap ya. Oke, sih betul. Jadi deposito tabungan itu sebagai bank dianggap sebagai utang. Utang sambil normanya di mana? Kredit. Oke, jadi deposito ini dicatat di kredit karena dia bertambah. Itu ya. Jurnal yang pertama sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke perhitungan bunga deposito. Nah, ini tadi bunganya kan 3%. Bunga dicairkan bersamaan dengan jatuh tempo bunga. Oke, kita lihat perhitungan bunga deposito. Perhitungannya, bunga itu kan dicairkan setiap bulan ya kan, Dek? Berarti kita menghitung bunga untuk 1 bulan. Nah, untuk bulan pertama, yaitu tanggal berapa? 4 Maret 2025. Hitungannya, bunga deposito berjangka sama dengan nilai deposito tadi berapa? 500 juta dikali 1/12. Kenapa kok 1/12? Satu tahun per 1 bulan. 1/12 bulan karena kita mau menghitung untuk 1 bulan aja ya kalau untuk bulan pertama. Dikali tarif bunga, tingkat bunganya berapa tadi? 3%. Oke, kita jumlah dapat nilai bunga sebesar 1.250.000. Oke, kemudian bunga ini akan dikenakan pajak 20%. Dan pajak ini akan dikenakan ketika depositonya itu lebih dari 7.500.000. Kalau di bawah itu berarti tidak akan dikenakan pajak. Karena tadi kan depositonya berapa? 500 juta. Berarti dikenakan pajak atas bunga. Pajak atas bunga dihitung mana? 20% dikali bunganya yang didapat berapa? 1.250.000. Sehingga pajaknya itu 250. Jadi nanti dari bunga 1.200.000 kemudian dipotong pajak, jadi dikurangi kan? Dikurangi pajaknya 250 sehingga jumlah yang harus dibayarkan ke deposan itu sebesar 1 juta. Berarti si Handoko akan menerima bunga 1 juta untuk bulan. Sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut untuk perhitungan yang bulan kedua. Untuk bulan kedua ini tetap sama ya perhitungannya. Berarti kita hitung dulu berapa bunga depositonya. 500 juta dikali 1/12. Kita tetap pakai 1/12 ini ya. Karena apa? Karena kita menghitung untuk satu bulan, bukan untuk 2 bulan ya. Meskipun ini bulan kedua, tapi hitungnya tetap 1. Oke? Berarti 500 juta dikali 1/12 dikali 3%. Jadi 1.250.000 dikurangi pajaknya sama ya perhitungannya. Dikurangi 250 sehingga Handoko akan menerima 1 juta. Oke, kita bahas jurnalnya. Jurnalnya berarti debitnya bunga deposito berjangka sebesar berapa bunganya? 1.250.000. Kreditnya adalah utang PPh. Utang PPh ini untuk mencatat pajak penghasilan atas bunga, itu kan? Utang PPh karena kenapa kita anggap sebagai utang? Karena bank belum membayar ke mana? Deposan atau kemana? Pajaknya dibayar kemana? Masa tadi yang membayarkan Handoko, terus masa nanti Handoko juga menerima lagi? Ke siapa? Ke kantor apa? Kantor apa? Pajak. Oke, jadi akan disetorkan ke kantor pajak. Oke, sebesar 250.000. Kemudian kasnya berkurang karena kas ini digunakan untuk membayar bunganya si Handoko tadi sebesar 1 juta. Sudah bisa dipahami jurnalnya? Sudah, benar? Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah menghitung pajak. Sekarang pajaknya disetorkan ke kantor pajak atau ke kantor kas negara. Oke. Di sini ada ketentuannya. Pajak bunga deposito 20% disetorkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Dan tadi tanggal pencairan bunga kan tadi bulan 4 tanggal
tanggal 4 Maret kan. Nah, tanggal 10 bulan berikutnya setelah Maret berarti apa? April, berarti tanggal 10 April itu kita akan menyetorkan pajak bunga deposito ke kantor pajak. Berarti nanti utang depositonya berkurang di debit, kemudian kreditnya adalah giro rekening kantor kas negara. Sebesar berapa? Sebesar 250. Oke. Kemudian di tanggal berapa lagi kita akan menyetorkan pajak ini? Tanggal 10 Mei. Oke, tanggal 10 Mei sama ya. Berarti ketika kita menyetorkan uang atau menyetorkan pajak dari deposan tadi, berarti jurnalnya adalah utang PBH debit, kreditnya giro rekening kantor kas negara sebesar 250. Ini kita tidak perlu menghitung lagi karena sebelumnya kita sudah menghitung. Oke. Sekarang yang terakhir ini terkait dengan pencairan deposito. Nah, pencairan deposito saat jatuh tempo. Sini pada tanggal 1 tempo deposito Handoko menutup depositonya. Tadi jangka waktunya berapa bulan? Jangka waktunya berapa bulan depositonya? Jangka waktu deposito berapa? 3. Jadi di sini ya. Jangka waktu depositonya 3 bulan. Tanggal pembukaannya tanggal 4 Februari. 4 Februari 3 bulan. Berarti bulan apa? Handoko bisa mencairkan deposito Februari terus Mei. Berarti bulan Mei si Handoko ini akan mencairkan deposito. Gitu ya. Lalu bagaimana jurnal untuk mencatat pencairan deposito saat jatuh tempo? Oke. Di sini kita hitung dulu. Tadi kan kas yang didapat ini kan kita belum mengetahui berapa, dan kita perlu mengumpulkan dulu. Tadi nilai depositonya 500 juta ya kan, ditambah dengan bunganya 1.250.000 dikurangi pajaknya, sehingga kas yang diterima si Handoko atau deposan tadi pada tanggal 4 Mei sebesar berapa? 501 juta. Bagaimana nilai depositonya? Terus kemudian ada bunga untuk bulan ketiga. Bunga bulan ketiga dikurangi pajak. Ini kan 1.250 dikurangi pajak 250. Sehingga Handoko akan mendapatkan kas sebesar 501 juta. Oke, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya debitnya adalah deposito rekening Handoko. Di debit. Kenapa di debit? Tadi saat pembukaan deposito ini dicatat di sebelah mana? Kredit. Oke, kredit berarti tadi kan utangnya ditambahkan. Nah, ini ketika si deposannya mencairkan, berarti ini utangnya sudah berkurang, depositonya ini berkurang. Dicatat di sebelah debit. Oke. Kemudian beban bunganya 1.250.000 di debit. Kalau beban memang di debit ya. Kemudian kas karena ini banknya membayar ke Handoko, berarti kasnya berkurang 501 juta. Kemudian utang PPH untuk mencatat pajak pada bulan Mei sebesar 250 juta. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah selesai materinya. Oke, gimana deh? Saya juga Ya, gimana? jika pencairan deposito itu tidak tepat saat jatuh tempo. Oke, jadi pertanyaannya apakah ketika deposan mencairkan depositonya tidak tepat pada tanggal jatuh tempo, itu apa boleh? Ada yang bisa menjawab? Oke, gimana? Tidak boleh. Kenapa? Oke, dikenakan bunda. Ada jawaban lain nggak? Tidak aja ya? Benar apa salah jawabannya? Benar. Oke, jadi ketika si deposan ini mencairkan tidak tepat pada tanggal jatuh tempo, itu akan dikenakan denda atau penalti sebesar berapa? Itu sesuai dengan kekeliruan. Ada yang sebesar 1% gitu ya. Oke, kemudian kita akan lanjut ke, sudah ditanyakan lagi nggak ini? Sudah selesai? Sudah paham semuanya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ditanyakan. Sekarang kita mau apa ini? Ice breaking. Oke, kita ice breaking. Semuanya berdiri. Ambil satu
kelompok 6. Oke, bisa. Gini aja, kelompok 5 di sebelah sini karena ini bangunnya lebih panjang ya. Kelompok 5 di belakang sini, kelompok 6 di belakang. Oke, sudah kita bentuk bangunnya per kelompok ya. Bisa dikerjakan sekarang ya. Oke, jadi tugas kalian di kelompok adalah mengerjakan LKPD. Oke, bisa di-scan? Bisa di-scan ya. Ini sudah berkelompok. Di belakang lagi. Yes. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, sudah lengkap. Scan LKPD-nya sudah di-scan? Sudah, masing-masing kelompok sudah scan LKPD. Oke, jadi kalian baca dulu instruksinya. Nanti soal-soalnya itu akan kalian kerjakan. Ini ya, lembar ini aja saya yang berikan. Ada 3 soal studi kasus. Ayo, gabung dong kelompoknya, gabung. Ini kelompok Anda. Ini nggak apa-apa, gabung aja. Bicara sini. Sini. Nggak apa-apa. Biar kerja bareng. Oke, ini kelompok 5 ya. Ayo semangat ini, semangat katanya. Nanti kalau sumber jawabannya kurang bisa minta ya. Oke, kelompok mana ya? Coba kalian baca dulu instruksinya dan baca soalnya. Kira-kira butuh waktu berapa untuk mengerjakan? 15 menit cukup? 15 menit ya? Cukup ya? Oke. Bisa dibuka ya guys? Oh, kalau yang dua ini ya? Ini berarti, nanti kan ini informasi apa namanya? Juga di atas biasa informasi yang didapat dalam surat deposito yang tadi kalian tuliskan ini. Banknya siapa? Jenis deposito berjangka, terus nominalnya berapa, jangka waktunya berapa. Dia menjelaskan informasinya. Iya, namanya nama deposannya ya, kalau tulis nama deposannya, tanggal tanggal pembukanya tanggal berapa. Iya, sebentar ya. Iya. Kok kalian informasi lengkap ya nggak jadi benar bisa. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Iya. Untuk soalnya tidak ditulis ya, Dek. Jadi kalian langsung menjawab. Ini nomor 1 disuruh apa? Suruh apa? Berarti pengertiannya kan?
wes tadi sudah diajarkan apa itu deposito, SPJ-nya sama tadi berapa? Iya. Ada siapa? Sampah tadi kalau nggak diambil bisa dulu ya. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ya, oke. Kita waktunya 15 menit ya. Ya. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan, kalian itu akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari penugasan kalian, jawaban kalian. Kalian pengennya per kelompok itu maju semuanya enggak? Enggak. Gimana? Majunya diacak atau gimana nanti? Diacak. Oke, nanti diacak. Terus kemudian kelompok yang maju itu berarti semua anggota kelompok atau sebagian pengennya? Sebagian. Mau berapa orang? 2. Oke, semuanya setuju? Oke, jadi nanti ketika presentasi kelompok yang lain harus menanggapi ya, memberikan tanggapan. Bu izin bertanya. Oh iya, gimana? Saya bentar ini ada. Oh, tulisannya Pak Jadi ya? Diminta untuk menganalisis dan mengidentifikasi gambar kan? Jadi adalah gambar apa? Berarti kalian identifikasi itu jenis depositonya apa? Siapa deposannya? Bank yang memberikan layar itu bank apa? Terus jangka waktunya berapa? Bunganya berapa? Itu ya? Nilai depositonya berapa? Kalian tulis semua. Jadi nomor 2. Kalian tulis jawabannya saja ya. Gimana? Kelompok 1 sudah. Iya. Nanti sudah didiskusikan ya jawabannya ya. Sudah. Saya juga sambil menilai kinerja kalian ya Bu. Jadi di dalam tugas kelompok ini yang dinilai bukan hanya benar atau salah jawabannya, tapi akan dinilai kerjasama kelompok, kemudian kalian mengerjakan dengan tepat waktu gitu ya. Terus keaktifan kalian, dan misalnya kalian bertanya atau menjawab gitu ya. Sudah didiskusikan sama kalian. Oke. Berdiskusikan nggak?
Yes, gak apa-apa. Kasnya berarti bertambah. Kan baunya itu kelewat dari besar. Terima kasih berarti baunya kasnya berarti bertambah. Jadi kita kasihnya sudah sampai nomor berapa? 2. Udah sampai nomor berapa? Oh, nomor 2. Ada kesulitan enggak? Semua kelompok sudah sama dengan baik ya? Aman ya tugasnya ya? Yang kesulitan enggak soalnya? Oke, udah selesai belum, Dek? Oke, dilanjutkan. Gimana ya? Kita belajar apa hari ini?
Nanti kalau presentasi harus presentasi suaranya yang keras biar temannya kedengaran. Ya. Jadi gimana pembukaan? Saya mewakili kelompok kelompok. Oke, sudah selesai ya semuanya? Oke, sekarang kita bahas satu persatu presentasinya atau hasil dari jawaban kalian presentasikan. Studi yang pertama ada studi kasus 1. Ini kasusnya, bukan kasusnya ini. Studi kasusnya Pak Rudi. Ada Pak Rudi selaku PNS. Ada yang mau mengerjakan studi kasus 1? Kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 4 pun. Kelompok cuma 1 aja. Semuanya. Tadi kan kesepakatannya ada berapa orang? 2. Oke, satu lagi. Eca, bisa lewat nggak? Oh. Kelompok yang lain dengarkan. Apakah jawaban dari kelompok 4 apakah sudah benar atau ada perbedaan dengan jawaban kalian? Yuk, studi kasus 1 dibuka dulu. Assalamualaikum. Iya, kasusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban kami dari studi kasus 1. Saya mewakili kelompok saya Atika Ratnasari, saya Puri Karunia, dan teman saya ada Sari Eka, Julian, Gabika, soal studi kasus 1. Pak Rudi adalah seorang pegawai negeri Surabaya yang lainnya diperhatikan 15 tahun. Dia ingin menyimpan uang sebesar 150 juta yang baru saja ia terima sebagai hasil penjualan tanah warisan. Pak Rudi menginginkan simpanan tersebut tidak diambil dalam waktu dekat dan dapat memberikan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Dia datang ke bank untuk menanyakan jenis simpanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Setelah berkonsultasi, petugas bank menyarankan Pak Rudi untuk membuka deposito berjangka. Namun, sebelum membuka deposito tersebut, Pak Rudi perlu memahami dulu lebih lanjut tentang produk ini, termasuk syarat-syarat yang diperlukan untuk membukanya. Pertanyaannya, 1. Jelaskan pengertian deposito dan perbedaannya dengan tabungan biasa. Jadi, deposito adalah simpanan yang hanya dilakukan pada waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak penyimpanan berakhir. Dan perbedaan antara tabungan dengan deposito. Kalau tabungan simpanannya itu bisa diambil sewaktu-waktu, sedangkan deposito simpanannya hanya diambil dalam jangka waktu tertentu. Ada lagi, kalau tabungan itu bunga tabungannya lebih kecil, sedangkan bunga deposito itu lebih besar. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh Pak Rudi untuk membuka deposito. Yang pertama yaitu mengisi formulir dan bukti identitas diri atau seperti KTP, SIM, ataupun paspor. Yang kedua itu setoran awal minimum untuk membuka deposito bervariasi. Yang ketiga yaitu NPWP, biasanya diperlukan bunga deposito termasuk objek pajak. Yang keempat, rekening tabungan atau giro. Yang kelima, biaya materai sesuai ketentuan bank. Yang keenam, penetapan jangka waktu dan jenis deposito. Oke, sudah. Oke. Dari presentasi atau jawaban dari kelompok 4, coba kalian lihat pekerjaannya masing-masing. Apakah sama dengan jawaban kelompok 4? Sama semuanya? Sama. Oke, sudah benar ya. Jadi pengertian deposito itu deposito ya. Simpanan yang didapat dari sewaktu-waktu. Kemudian bedanya dengan tabungan, itu kalau tabungan bunga lebih kecil dan diambil sewaktu-waktu. Kalau deposito bunganya lebih besar, kemudian tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Oke, kalau syarat-syaratnya sudah dijelaskan, ada syarat ya tadi
ya? Oke, good. Ada yang menanggapi nggak? Sudah sama semua ya? Sudah, oke. Kelompok 4 bisa ditutup. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke studi kasus 2. Studi kasus 2 ada kasus apa ini? Oh, identifikasi gambar. Ini kelompoknya mau ditunjuk atau ada yang mau mengajukan diri? Ada yang mau mengajukan diri? Kelompok berapa? Saya Bu. Oke, kelompok 3 ya? Oke, Laura mewakili kelompok 3. Oke, boleh? Presentasi maju ke depan. Laura sama siapa? Oke, jadi ini ada gambar apa ini? Kalian identifikasi ya, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mewakili kelompok 3. Saya Prasya Sari, saya Laura Dewi, dan kelompok saya ada Atika Farah, Karisa Safa, Fiona Claudia, dan Desya Ahmad Heri. Di sini kami ingin menjelaskan tentang studi kasus 2. Jadi studi kasus 2 ini adalah mengidentifikasi gambar. Oke. Pertanyaannya, Pertanyaannya tentang menjelaskan informasi yang dapat berdasarkan deposito. oke, masih apa ya? Kita ambil dari surat deposito. Jadi jenisnya itu adalah surat deposito berjangka dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Matraman. Oke. Jenis rekeningnya deposito berjangka. Nama nasabahnya yaitu adalah Dodi Sudrajat dan Stefani Reni SPP. Alamatnya yaitu adalah di Bendungan Jago nomor 40 RW7 RW1 Kemayoran. Periodenya 12 bulan, suku bunga 2,50%, jumlah deposito 265 juta, tanggal jatuh tempo 19 Mei 2023, bunga dibayar setiap bulan. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, kelompok lain ada yang menambahkan nggak informasi apa lagi yang ada di surat depositonya ini? Ada apa lagi? Sudah lengkap semuanya? Gimana? Sudah? Jawabannya sama? Sudah lengkap jawabannya? Sama. Oke, good. Bisa ditutup kelompok. Ya, kelompok ini kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya, ini gambar surat deposito berjangka dari Bank Mandiri. Ini ada tertera nama nasabahnya, alamatnya, jumlah depositonya berapa, jangka waktunya 12 bulan, kemudian deteksi tanggal berapa. Kita masuk ke studi kasus 3. Oke, studi kasus 3 ini tentang apa ini? Tentang penjualan ya. Oke, ada deposan namanya Brutasya. Ada yang mau mempresentasikan hasil jawaban nomor 3? Saya nomor 3 ini ada 5 pertanyaan ya, lumayan banyak. Ini saya bagi aja. Nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Ada yang mau maju? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Firdaus dan saya Sirena Lisa Rizkirawati dan Diana Aurela, Septi Trina Ramadhani, Ika Trina Hayani dan Ali Bayu. Kami di sini akan mencari jawaban di kasus nomor 3. Oke, jadi ini ada nasabah ya. Nasabahnya siapa? Oh, dia ini terus dong. Nomor rekeningnya 1 0 0 5
7 kasus tersebut, Anda sebagai pegawai bank mandiri diminta untuk mencatat 1. Jurnal pembukaan deposito. Oke, nomor 1 jurnal pembukaan deposito berjangka bagaimana jawabannya? Jurnal pembukaan deposito berjangka tanggal 1 April 2025. Keterangannya, kas masuk dalam debit yaitu 400 juta Mas Jahit. dan deposito rekening Tasya masuk ke dalam kredit yaitu sebesar 400 juta. Oke. Oh, coba dicek pekerjaannya masing-masing sama nggak? Mas Jahit, kreditnya, deposito, rekening Tasya sama? Sama. Oke, good. Lanjut sama kedua ya. Bunga jatuh tempo dan pencairan bunga deposito bulan kelas 1. Pada bulan 1 tanggal 1 Mei 2025, bunga deposito berjangka terletak pada debit yang berjumlah 1 juta dan utang PPh masuk dalam kredit 200.000 dan kas masuk dalam kredit berjumlah 800.000. Perhitungannya yaitu bunga deposito berjangka berjumlah 400 juta kali 1/12 kali 3% dari bunga tersebut, yaitu 1 juta. Pajak penghasilan atau PPh yaitu 20% dikali 1 juta yang berjumlah 200.000. Jumlah yang harus dibayarkan kepada deposan yaitu 800.000. Tadi bunganya berapa? Bunganya 3%. 3%. Totalnya berapa kalau udah jumlah? Bulan pertama berapa? 1 juta. Kemudian pajak bunganya 200.000. Oke, coba dicek sama nggak? Sama. Oke, sama. Sebenarnya debitnya apa tadi? Debit. Debitnya apa? Kartunya apa? Ya, nomor 2. Debitnya apa? Bunga deposito Oke. berjangka. Terus selanjutnya yang nomor 3. Nomor 2 sudah sama ya jawabannya ya? Sama. Jawabannya 1 juta, pajaknya 200.000. Kemudian yang diterima sebesar 800.000. Kasnya kredit 300.000. Lanjut nomor 3 terkait dengan pencairan bunga deposito yang kedua. Jumlah jatuh tempo bunga dan pencairan bunga deposito pada bulan kedua. Tanggal 1 Juni 2025, bunga deposito berjangka debit yang berjumlah 1 juta dan utang PPh masuk ke dalam kredit sebesar 200.000 Ya. dan kas masuk ke dalam kredit berjumlah 800. Oke, sama ya jurnalnya nomor 3 sama nomor 2. Sama semuanya? Sama. Oke, saya bisa tutup kelompok 3. Sekian Kelompok presentasi 2 ya? di kasus 3 dari kelompok 3. Dari kelompok 2 bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita terakhir nomor 4 sama nomor 5. Ada yang mau mengerjakan kelompok berapa? Kelompok 1, oke. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Bisa lewat nggak? Dilangkai aja bisa? Oh iya, oke. Hati-hati ya.
Benar ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, jumlah pendanaan deposito. Pada tanggal 1 Juli 2005, deposito Tasya masuk debit 4 juta. Oke, 4 juta depositonya. Terus Beban bunganya debit 1 juta, bunganya kredit 4 juta, penambah bayarnya kredit 200 juta. oke, benar apa salah jawabannya? Jadi depositonya 400.000, beban bunganya berapa? 1 juta. Kemudian kasnya diterima berapa? 4. Kasnya diterima berapa kasnya? 400.000. Oh ini 400.000. Tapi depositonya 400 juta kok. Oh iya, 400 juta. Oh iya, 400 berapa? 400 berapa kasnya? Terus kemudian pajaknya tentang PPN-nya 200.000. Oke, jawabannya sudah benar. Silakan ditutup kelompok 1. Ya, jadi kami. Ya. Oke, sesi kita hari ini presentasi sudah, kemudian sesi penyampaian materi sudah. Sekarang kalian duduk. Oke, kembali ke tempat duduknya semua tadi ya. Ya, sekarang sudah selesai dulu. Iya, nanti saya dulu ya. Seperti ini ya. Hah? Oh iya, nggak apa-apa ya, nanti saya dulu. Nanti sudah bisa dibuka semuanya. Sudah ya. Itu ada 10 soal, silahkan kalian kerjakan secara individu, tidak boleh tanya temennya, oke? Kalian kerjakan. Langsung ini Bu. Ya, diisi namanya siapa? Kemudian dikerjakan. Ya nanti habis ini ya mengerjakan ya. Pakai ini. Silakan kamu mengambil dulu. Silakan kamu mengambil dulu. Bersama-sama melaksanakan sholat sunat. Supaya yang berada di luar adalah menuju sholat untuk mengambil. Tapi supaya tidak maju, silakan untuk mengambil. Karena yang menunjukkan itu Ya, diisi namanya dulu. Sudah ada yang sampai nomor 5. Gaya udah sampai nomor 10. Ini dikerjakan secara individu loh ya, ingat jangan
diskusi sama temannya. Fokus ke HP-nya sendiri-sendiri, ya. Fokus ke HP-nya sendiri-sendiri, jangan diskusi sama temannya. Ini soal evaluasi untuk mengecek atau sebagai dasar apakah kalian sudah memahami materi ini. Selesai ya? Selesai. Ya. Saya dulu katakan untuk berdoa, saya dulu dan membuka dulu sahabat pulang di menit itu adalah mengambil air coba yang sedang menuju untuk bersama-sama menghadapi nanti akan menuju tidak akan masuk karena tidak lagi akan dimudahkan. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke. Ayo dikerjakan sendiri-sendiri, jangan ngobrol sama temannya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ayo. Ya, sudah sama Saskia. Jangan contekan ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah selesai ya, Cak? Oh, iya. Susah nggak soalnya? Udah.
yang dapat nilai berapa? 90. Terus ada yang dapat 100 nggak? Ada? Ada yang dapat 100? Oke, Diana 100. Selesai ya semuanya. Amal belajarnya itu sebagai bahan evaluasi kalian untuk lebih giat belajar. Ya, selanjutnya ibu mau tanya, pada pertemuan hari ini kita sudah belajar apa aja? Sudah belajar apa? Pengertian deposito, oke. Terus, ya betul syarat-syarat pembukaan deposito. Terus ada yang menambahkan apa lagi? Kita sudah belajar apa lagi? Saya mau menambahkan. Oke. Ini kita juga belajar tentang cara perhitungan bunga. Perhitungan bunga deposito. Terus Pajak deposito. perhitungan pajak. Terkait transisi deposito. Transisi. Transaksi. Oke, jadi kita belajar banyak ya hari ini tentang pengertian deposito, jenis-jenis, bedanya deposito sama tabungan. Terus apa lagi? Syarat pembukaan deposito. Kemudian apa lagi? Penghitungan bunga deposito, pajak deposito, jurnal semuanya ya. Oke, selanjutnya untuk mengetahui bagaimana respon pembelajaran kalian hari ini, Ibu minta kalian untuk mengisi refleksi pembelajaran. Oke, jadi kalian isi nanti ada beberapa pertanyaan. Ini ada instruksinya di sini. Isi form berikut ini sesuai dengan apa yang kalian rasakan dan dapatkan pada pertemuan hari ini. Gak usah terlalu formal, jawab aja sejujurnya dan santai. Oke, gak ada jawaban benar atau salah. Yang penting kalian jujur. Oke, kalian isi. Ini terus diisi namanya ya, namanya siapa, apa yang kamu rasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah bisa dibuka semuanya? Ya. Oke. Ya, bisa? Ada yang kesulitan membuka? Kalian jawab dengan jujur sesuai dengan apa yang kalian rasa. Sudah selesai? Ini kalian sudah sesuai dengan apa yang kalian rasakan ya. Gak usah tanya tentang pendidik gimana, gak usah tanya, kan kalian yang merasakan sendiri ya kan. Saya cek dulu ya. Ya sudah mengumpulkan saya aja. Kalau sudah dikirim saja. Ya, kalau sudah kirim. Ya, sudah kirim. Sudah ada 20 yang kirim.
Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 oke. Kelompok 2 ya. Kelompok 1 berarti kelompok 5. Kelompok 6 semua ya. Sudah ini berarti sudah ya, sudah dikirim semuanya ya. Oke, kalau sudah letakkan HP kalian di atas meja semuanya. Oke, pembelajaran dari kita sudah selesai. Itu pengen tanya. Ini sebagai aspek kesalahan ya. Gimana dek? Senang nggak pembelajaran hari ini? Senang. Ini keras banget, berarti senang banget ya? Iya. Oke, meskipun cuacanya agak panas ya ini. Iya. Panas banget. Iya. Agak panas. Nah, tapi kalian tetap semangat dalam belajar. Saya sangat ini ya, terima kasih kepada antusiasme kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian udah belajar dengan sebaik-baiknya, mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Ketika Bu Asri menjelaskan materi, kalian juga memperhatikan semuanya. Oke, puas nggak dengan hasil evaluasinya? Wah. Ada yang masih di bawah 80 nilainya? Ada? Nanti saya cek. Nanti kalau ada yang di bawah 80, kalian boleh mengerjakan lagi. Itu ya? Oke. Sudah. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas deposito terkait teori sama praktik perhitungan bunga, menjurnal transaksi deposito sampai pencairan deposito yang sudah jatuh tempo. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih ke topik atau ke maksimal deposito, tetapi kita akan belajar membuat jurnal, menghitung penalti. Itu ketika apa tadi kalau terjadi penalti? Denda. Itu ketika apa? Ketika tidak apa? Ketika tidak sesuai dengan jatuh tempo mengambil depositonya, itu pasti kita akan denda atau penalti. Nah itu dihitung tuh penaltinya berapa. Pihak bank juga akan membuat jurnal, ya kan? Akan membuat jurnal itu ya. Jadi persiapkan diri kalian untuk mempelajari materi itu sama materi lanjutan nanti terkait dengan sertifikat deposito, karena pada hari ini kita belajarnya tentang deposito berjangka. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait jenis deposito yang sertifikat deposito gitu ya. Minta tolong dipahami. Nanti beberapa hari sebelum pembelajaran sama seperti tadi saya akan memberikan bahan bacaan ke kalian. Silahkan dipelajari terlebih dahulu. Oke, nanti ketika ada pertanyaan bisa didiskusikan di kelas gitu ya. Sudah bisa dipahami semuanya? Ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau menyampaikan apa sih pentingnya kalian mempelajari materi ini? Di perbankan besar ini kalian belajar giro, tabungan, deposito, apa pentingnya kalian belajar itu? Untuk apa? Oke. Ada yang bercita-cita pengen jadi pegawai bank? Ada? Oke, Laura pengen jadi pegawai bank. Laura, nah ketika kamu mempelajari materi giro, tabungan, deposito, apa manfaatnya nanti? Ketika kamu bekerja, misalnya jadi pegawai bank, apa? Jadi lebih apa? Giro, tabungan, deposito. Oke, jadi kalian tetap semangat belajar. Oke, buat bekal buat nanti di pekerjaannya ya. Ada lagi yang pengen jadi pegawai bank? Kemarin katanya banyak yang di materi tabungan, sekarang masa dikit. Kenapa? Sulit tak materinya? Ya? Iya. Oke. Memang sulit kalau kita baru belajar sekali dua kali. Kita harus banyak latihan. Kita harus banyak belajar, gitu ya. Oke. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan buat kalian. Karena musim ini ya, ada panas, ada hujan, bergantian musim ini ya. Jaga kesehatan, nanti dia sendiri dijemur ya. Ya. Oke, tetap semuanya tetap jaga kebersamaan, kerjasama di kelasnya harus baik ya. Oke, siap. Silahkan habis ini nanti kalian istirahat.
istirahat. Ya, kalian gunakan untuk istirahat, sholat gitu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ketua kelas. Berdoa apa kita jadi? Siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.